Indonesia harus kita syukuri. Kenapa? Kalau pertanyaan kenapa, pasti jawabannya karena. Ayo, karena apa? Apa? Kalau kita diberikan Tuhan keberagaman atau macam-macam, harus disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Kenapa nggak boleh jadi dibenci atau ya satu karena ciptaan Tuhan. Kita harus punya rasa toleransi ya, antar agama, antar suku dan budaya. Itu adalah kekayaan Indonesia yang Tuhan berikan. Tuhan berotoritas atas bangsa Indonesia. Terserah dia dong. Tapi ketika dia sudah ngasih keberagaman itu pasti maksudnya baik. Nah, pernah lihat film SpongeBob? Pernah. Iya, pernah lihat filmnya? Lihat siapa? Yang kakinya banyak? Squidward. Iya, Squidward ya. Dia orangnya bagaimana? Sombong, cuek, menganggap orang lain itu di bawahnya semua, ya kan? Yang paling pintar dia, yang paling berwibawa dia. Sehingga dia tidak suka berteman dengan si Patrick sama si SpongeBob. Benar nggak ceritanya? Benar. Iya. Nah, si Patrick sama si SpongeBob dianggap sebagai pengganggu, nggak level ya? Kalau bagi si Squidward. Jadi suatu hari dia berangan-angan, dia bermimpi, dia punya teman atau lingkungannya itu seperti dia lah, kelasnya kayak dia gitu loh, kelas tinggi kan gitu ya, karena dia dianggap sama Patrick itu rendah. Iya, suatu hari dia pergi satu kota, benar-benar ketemu, ya kan? Semuanya kembarannya, hobinya sama, ya kan? Pernah nggak? Awal-awalnya dia bagaimana? Dia merasa senang, apa yang dia harapkan dia sudah dapatkan, iya nggak? Iya. Dalam beberapa hari dia merasa bahwa itulah surga, ya kan? Bahwa itulah dunia dia, itulah yang dia harapkan. Nah, setelah beberapa hari, apa yang terjadi dengan si bosan, sedih, kesepian. Padahal temannya semua ya, satu jenis semua ya, nggak bisa dibedain lagi mukanya, ya kan? Sepedanya juga sama semua kan? Rumahnya juga sama semua kan? Iya. Nah, coba bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia. Kalau itu terjadi di Indonesia, di diri kamu sendiri, di lingkungan kita ini, kita merasa kalau orang yang selevel dengan kita itu adalah teman kita yang terbaik, ya kan? Itu ego kita kan? Ya. Nah, kalau terjadi seperti Squidward, bagaimana? Gak ada ininya kan? Gak ada warnanya kan? Iya. Jadi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, ada maksudnya supaya kita bisa apa? Melihat dan mempelajari orang lain. Supaya kita bisa menghargai orang lain. Kita tidak menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Jadi sikap sombong kita tidak menjadi-jadi kalau kita beragam, banyak jenisnya. Jadi ada yang lebih kaya, ada yang lebih kaya dikit lagi, kaya biasa-biasa, ada yang ini, ada yang cantik banget, ada sedang-sedang, ada yang agak jelek, ada jelek, ya kan? Iya, jadi ada maksudnya kan? Ya, supaya kita tidak tinggi hati, kita tidak sombong. Jadi semuanya itu harus diapain tadi? Disyukurin, ya. Jadi kalau ada temanmu berbeda agama, berbeda suku, ada nggak di keluarga kalian yang misalnya tantenya orang Jawa,
kudanya orang Kupang atau orang iya. Kira-kira kalau bertemu dengan mereka bagaimana sikapmu? Menghargai atau menghormati. Caranya? Tidak mengejek. Iya, tidak meledek-ledek agamanya, tidak apa lagi. Kalau ketemu tetap sopan kan? Iya. Ada nggak yang kayak gitu? Enggak. Iya. Kita diciptakan berbeda tadi apa? Itu harus kita pegang, ya, harus disyukuri supaya kita tidak sombong. Karena setiap suku punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing. Ya, suku Batak juga banyak kelebihannya, tapi kekurangannya juga banyak. Suku Sunda juga seperti itu, ya kan? Kita di daerah Sunda ya. Banyak kelebihannya, kekurangannya juga banyak. Jadi jangan menganggap diri kita itu yang terbaik. Sudah ya. Oke. Ya. Jadi tadi keberagaman itu harus disyukuri. Oke. Nah, ada sebuah cerita. Ada si Tina. Ada udah ngantuk si Seno. Nggak mau dengar cerita saya ya? Iya, si Tina namanya. Suatu hari belajar sama ibunya, dia punya adik kecil. Nah, dia melihat ada gambar semboyan bangsa Indonesia. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, lambang kita apa? Lambang Garuda Pancasila. Ideologi kita apa? Pancasila. Nah, tadi bisa bedain nggak? Lambangnya apa? Lambang Garuda Pancasila. Semboyan kita? Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi kita? Pancasila. Bisa bedain? Bisa tulis nanti lupa. Apa tadi lambang? Gambar Garuda Pancasila. Ideologinya Pancasila. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. iya, tulis dulu, nanti lupa sampai di gerbang itu udah lupa. Biologinya tadi apa? Lambang Biologinya tadi apa? ideologi, bukan biologi, Kevin. Ideologi. Biologi nanti beda lagi ya. Biologis. Ideologi. Ideologi. Lambang bangsa Indonesia adalah burung Garuda. Ideologinya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nanti kalau keluar di ujian bagaimana nggak tahu. Burung Garuda. Ideologi. Saya akan menjadi anak yang sangat sopan dan tertib. Ada nggak? Kayaknya di belakang ada deh apa ya? Ada yang pengen ganti saya di sini sebentar aja 10 menit gitu. Saya janji akan menjadi murid yang paling sopan dan paling baik. Ayo, gantiin saya ke sini. Iya, kalau nggak ada berarti dengerin saya dong. Berarti hanya saya yang bisa duduk di sini. Ya kan? Iya, oke. Tadi sampai di mana? Sudah lupa saya. Sampai Iya, semboyan kita tadi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apanya satu? Satunya apa? Indonesia. Satu bangsa, satu bahasa, Satu jua. satu jua. Jua. Ya, juanya itu terjemahkan aja ya dalam hati. Oke. Lanjut ceritanya sampai mana? Kan tadi Sampai mana tadi? Tadi si Tina ngeliat semboyan Indonesia. Iya. Ngeliat lambangnya. Terus Tadi Tina punya adik sedang belajar melihat lambang apa tadi lambang kita? Garuda. Berarti kalau dikatakan lambang berarti ada gambar. Oke, jadi kita ingat ya. Iya, di bawah kakinya itu yang ada lambang itu
kakinya kan gambar itu, Seno, ya kan? Ada tulisan apa ya? Bhinneka Ya, yang artinya ya, tadi apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Itu artinya, itu apa tadi? Semboyan. Oke, kita punya 5 sila untuk ideologi kita apa itu? Pancasila. Yang bunyinya nanti ingat ya, nanti ada loh di ujian. Yang bunyinya berarti 1 ketuhanan, 2. Nah, itu ya. Ideologinya berarti Pancasila. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke. Sedikit, apanya yang sedikit? Pahamnya. Ceritanya. Iya, ceritanya. Ya. yang lihat adanya. Iya, ada tadi semboyan, sudah. Iya. Kakaknya menjelaskan kepada adiknya. Tadi apa? Apa tadi? Ya beringat dong. Kita minggu depan libur. Minggu depannya sekali lagi masuk udah langsung ujian. Sekali ketemu. Ya. Ya. Berarti di awal Juni kita sudah ulangan akhir semester. Iya kan? Jadi sekali lagi pertemuan. Udah? Nah, cerita Sitina. Kita tutup sampai di sini dulu. Cerita Sitina belum, pelajaran kita belum. Januari, Februari, Maret, Masih cerita April, Sitina. Mei. Tadi tulis di situ. Sudah tutup sampai di situ cerita Sitina. Iya. Tulis 1. Tuliskan contoh-contoh. Ini nanti dibuat di kertas lain kan? Nanti saya tanya. Tuliskan dulu aja. Tuliskan contoh-contoh. Contoh-contoh keberagaman yang dianugerahkan. Contoh-contoh keberagaman yang dianugerahkan. Keberagaman apa? Yang dianugerahkan. Seno nulis nggak? Tuliskan contoh-contoh. Allah bagi bangsa Indonesia. Jadi apa yang dituliskan? Contoh keberagaman Bagi bangsa Indonesia. bagi bangsa Indonesia. Dianugerahkan. Yang kedua, Indonesia. Ada bangsa lain, masih bangsa Indonesia kita ini. Ya, kedua, mengapa kamu harus bersyukur? Kamu harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia. Kenapa kamu harus bersyukur atas keragaman bangsa Indonesia? Mengapa kamu harus Bersyukur keragaman bangsa Indonesia. Sama lah, keragaman bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga, jelaskan ya sikap apa? Jelaskan sikap apa yang harus kamu lakukan? Sikap apa yang harus kamu lakukan?
syukur. Sikap apa yang harus kamu lakukan?